dengan opening speech atau pembukaan dari Pak Atok. Pak Atok, siap nggih? Siap. Terima kasih Pak Parno, Sektif 1. Sudah mulai ya ini ya? Ya, Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parno sebagai Sektif 1 yang telah mengawali pembukaan sosialisasi program MBKM DTM. Kemudian Pak Agus Sigit ya, kalau ada ketua tim akademik yang merancang dan membuat pedoman dan anggotanya ya, saya nggak kelihatan siapa saja. Kemudian Pak Koirul sebagai tim akademik juga TKK ya, yang setia mendampingi program-program mahasiswa. Jadi begini ya, jadi MBKM ini kan memang diusulkan atau di launching oleh Kemendikbud Dikti ya, jadi oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Jadi sebenarnya MBKM ini kalau saya lihat bagus ya, tetapi tidak bisa itu serta-merta semua itu bisa diaplikasikan di bidang engineering ya. Jadi yang sifatnya adalah MBKM ini memang ada tujuannya untuk memperkaya pengalaman maupun kompetensi di soft skill yang selama ini mahasiswa ini dirasakan tidak siap untuk bekerja langsung di industri. Nah ini problemnya ya. Sehingga muncullah beberapa program, itu ada 8 program ya yang nanti akan disampaikan di paparan ya. Tetapi yang bagi kita yang agak relevan itu adalah ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin magang, kemudian transfer kredit, ataukah mungkin Anda kuliah di universitas lain ya. Jadi bisa ambil prodi di luar prodi satu universitas atau prodi di luar universitas. Kemudian KKN tematik, kemudian penelitian atau independen. Nah itu yang relevan ya. Kemudian ada juga apa Pak Anu ya? Itu kiranya ya. Nah kalau mengajar ya, misalnya ada juga program mengajar di SMA atau SMP ini kan agak jauh ya dari kompetensi teknik mesin ya. Nah ini yang mungkin nanti tidak terlalu kita bahas secara detail, tetapi yang memberikan tambahan kompetensi yang lebih detail begitu. Jadi intinya begini ya, jadi kita ini bukan recording in progress. Jadi intinya ini Departemen Teknik Mesin maupun Bapak Ibu dosen itu tidak ada kata mempersulit ya, karena Anda ini dianggap sebagai anak kita ya, anak didik ya, meskipun bukan anak kandung biologis ya. Sehingga harapannya apa? Harapannya adalah kita ini membekali ilmu bidang teknik mesin sehingga nanti kalau Anda lulus dan kerja ini kompeten dan bisa meniti karier seperti kakak-kakak Anda sebelumnya ya, yang jadi pimpinan perusahaan, yang profesional bidangnya di oil and gas begitu. Nah, sehingga saya mengambil garis bahwa jangan sampai nanti MBKM ini justru mengurangi kompetensi Anda. Ya, saya seringkali kalau guyonan di Kadep atau di pimpinan ITS itu kalau magang dan MBKM ini kita lepas ya sesuai dengan keinginan atasan, yang penting bisa kerja. Ini saya bilang, loh kita ini loh Pak, lulusan DTM ini sudah levelnya itu sudah kompetensinya sudah internasional. Jadi banyak yang kerja di multinasional. Jangan-jangan nanti kalau MBKM ini jadi euforia, artinya semua tertarik jadi MBKM tanpa melihat isinya, jangan-jangan nanti bisa bekerja tapi jadi driver ojol. Kan sayang begitu ya. Ini yang kita coba ingatkan kepada mahasiswa ya, sehingga kita ini perlu mencari pedoman ya, membuat pedoman aturan supaya Anda ini dengan MBKM ini menambah pengalaman, menambah soft skill, bukan mengurangi gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kita tidak ada istilahnya itu mempersulit ya untuk lulus. Dan ini di level ITS semua di engineering itu tidak mudah ya. Jadi aturan-aturan itu sifatnya itu nanti bisa jadi berubah itu kalau ada paksaan dari Kemendikbud ya. Jadi misalkan kita nanti magang ini kita kasih penghargaan 6 SKS nanti ya, tetapi bisa jadi nanti Kemendikbud itu melok ya, ini nggak tahu juga, ini masih belum jelas, melok 20 harus diberi ya. Jadi ini nanti bisa sifatnya dinamis begitu ya. Tetapi intinya kalau saya begini aja sederhana, kemarin saya katakan, pokoknya teknik mesin ini ingin lulusannya itu adalah tetap kompetitif ya, tetap bisa melamar dan diterima di multinasional.
Itu kalau ikut aturan mesin, ya. Tetapi kalau nanti mahasiswa itu menuntut seperti yang dituntut Kemendikbud, ini selama tidak mengurangi yang 108 inti, itu akan saya lepas. Tetapi nanti ingat ya, jadi kita kasih marking bahwa Anda ini anu loh ya, kompetensi mesinnya kurang bagus loh ya. Jadi kalau nanti Anda tidak bisa berkarya dengan bagus ya, jangan salahkan Departemen Teknik Mesin, salahkan Mas Menteri gitu ya. Ini komprominya ini ya. Jadi memang MBKM ini membuat departemen ini pusing ya. Jadi saya kemarin rapat dengan kadepnya UI, ITB, UGM. Ini juga sama. Jadi variasinya itu kalau magang ini bervariasi ya. Misalkan Anda nanti magang di PT Penggadaian, itu kan nggak ada mechanical-nya. Mungkin appraisal ada barangkali, tapi agak jauh ya. Ada lagi magang di tempat yang memang tepat, Inka misalkan. Wah, Anda dikasih tugas mendesain itu kan berbeda sekali ya nuansanya begitu ya. Sehingga saya akan mengakhiri sambutan saya. Jadi mari kita menjalankan MBKM ini sebaik-baiknya ya, dalam arti untuk meningkatkan kualitas Anda gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti barangkali bisa jadi kan ini yang saya pantau ini yang daftar ini kan kebanyakan sudah lulus TA atau tinggal TA. Jadi kalau nanti tambahin 20, dia bisa jadi lulus dengan SKS 164. Tidak apa-apa karena aturannya kan minimal Anda boleh lulus sarjana teknik mesin ada 144. Kalau lebih dari itu ya enggak apa-apa. Berarti Anda ini nanti bisa mengatakan ke calon yang Anda lamar, saya ini loh punya pengalaman yang melebihi dari standar, kan gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi itu aja nanti variasinya nanti setelah anak-anak memahami ataukah bertanya mungkin kasus per kasus bisa dijelaskan begitu. Begitu aja, mudah-mudahan pedoman panduan untuk MBKM ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus sebagai ketua tim MBKM dan Bu Trivika yang mungkin menyiapkan draft-draftnya untuk didiskusikan di level tim akademis begitu. Jadi kira-kira kita aja Pak Warno, prolog saya. Jadi intinya kita menginginkan program MBKM ini memperbaiki kualitas Anda untuk siap kerja, bukan justru sebaliknya gitu ya, kira-kira itu pedomannya ya. Matur suwun. Jadi selamat untuk mengikuti sosialisasi. Nanti ada sesi tanya jawab, barangkali kis per kis atau kasus per kasus mahasiswa bisa jadi beda. Mungkin yang banyak itu di magang begitu ya. Oke, terima kasih Pak Warno waktunya. Silakan diteruskan. Baik, terima kasih Pak Atok Setiawan atas pembukaan yang diberikan. Jadi baik teman-teman, kita mulai saja. Jadi nanti mungkin 20 menit saja ya, atau 15 menit saya share prinsip dasar kita memahami MBKM ini. Kemudian teman-teman juga supaya kita sama-sama punya persepsi yang sama gitu untuk melaksanakan program yang dicanangkan di negara kita gitu ya. Jadi ini saya share. Ini nanti materinya bisa juga saya share juga ke teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti kita share juga. Jadi sebelumnya saya akan semacam review dulu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa kita itu programnya ada beberapa ya. Itu kalau kita memahami program sarjana yang teman-teman ikuti itu sebenarnya terdiri dari 4 tahun atau 8 semester yang sudah didetailkan gitu ya, apa saja mata kuliah setiap semesternya gitu ya. Itu kita punya entry, ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada SKM, ada IUP, ada GD gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar namanya IUP program, itu intinya adalah nanti IUP program itu punya aktivitas luar negeri gitu ya. Mungkin ini nggak relevan buat teman-teman, tapi ada di adik-adik kelas itu ada yang program IUP, itu artinya bahwa mereka wajib melakukan aktivitas kegiatan di luar negeri paling tidak 1 semester selama proses studinya. Ada lagi program kita namanya Joint Degree. Lalu Joint Degree itu adalah dirancang sejak awal, nanti akan mendapatkan sertifikat atau ijazah itu dua degree, yaitu dari TTS dan dari Wismar University di Jerman atau salah satu universitas yang nanti kita akan kerjasama. Dan ini penting untuk memahaminya. Kenapa? Karena sebenarnya MBKM itu sudah kita lakukan, gitu, dalam tanda kutip beberapa program sudah kita lakukan, seperti adalah exchange yang mungkin teman-teman sudah pernah lakukan, yaitu misalnya di beberapa summer school di Denmark ataukah di Turki itu pernah melakukan semacam ini. Jadi sebenarnya MBKM itu extension dari program-program yang sebenarnya sudah kita lakukan juga. Nah,
sebelum kita membicarakan tentang yang paling utama, mungkin paling concernnya teman-teman kan bagaimana saya mentransfer gitu ya SKS-nya dari kegiatan itu ke dalam struktur MBKM. Ini yang harus dipahami bahwa namanya S1 itu minimal harus lulus 144 SKS ya. 144 SKS. Itu boleh lebih. Artinya kalau 150 boleh, tapi kurang nggak boleh gitu ya. Kurang nggak boleh. Nah, dari 144 KS itu akan terdistribusi dalam beberapa SKS, ya kan? Terdistribusi dalam beberapa SKS yang itu ada mata kuliah yang merupakan mata kuliah inti. Misalnya ini 155 SKS. Misalnya mata kuliah apa ini yang inti adalah mata kuliah wajib yang ada di tempat kita. Misalnya fluid mekanik, metalurgi, termodinamika 1, termodinamika 2 itu adalah wajib, ya kan? Wajib. Artinya kalau kita tidak mengambil mata kuliah itu, ya kan, itu bisa dikatakan tidak bisa mempunyai kompetensi mechanical engineer. Menurut siapa? Menurut Badan Kerjasama Teknik Mesin yang sudah di certified sama Persatuan Insinyur Indonesia juga. Jadi ini adalah semacam kayak kesepakatan bersama gitu ya, yang dimaksudkan mechanical engineer itu harus seperti itu. Nah itu di sini. Ini sebagai kompetensi dasar. Ya. Terus ada lagi SKS yang sebenarnya itu pilihan dalam tanda kutip ya. Nah, yang dulu ya kan, yang dulu itu teman-teman kan ngambil ya di mata kuliah itu semester 7, semester 8 itu ada mata kuliah pilihan. 4 mata kuliah pilihan. Kalau di total adalah 12 SKS karena setiap SKS mata kuliah pilihan itu adalah 3 SKS. Jadi ada 12 SKS. Tetapi nanti saya jelaskan lagi bahwa ini ada perubahan. Perubahannya menurut SK Rektor yang baru ya. Nanti ada perubahan bahwa sekarang tidak harus 4 gitu ya. Sekarang boleh 2 ya. Yang sisanya kemana? Nah, nanti ini ada ke pengayaan gitu, pengayaan. Jadi pengayaan ini sekarang boleh 12. Sedangkan MK pilihan ini boleh hanya 4. Jadi tidak wajib 12. Kalau dulu wajib 12, tetapi sekarang menurut SK Rektor yang baru nomor 15 tahun 2001 itu boleh 6 SKS saja. Jadi ngambil 2 mata kuliah pilihan saja. Nah, terus yang 8 SKS-nya apa? 8 SKS ini ada, ini kalau di total itu ada 21 SKS ya, termasuk di dalamnya adalah proposal tugas akhir. Kemudian nanti ada 8 SKS itu adalah mata kuliahnya ITS, merupakan ciri dari ITS. Mungkin salah satunya juga nanti English ya, termasuk di dalamnya. Itu ini di sini ada pengayaan, ada wastek, ada teknopreneur. Nah, pengayaan itu sifatnya yang nge-host atau yang buat kuliah itu adalah bukan departemen kita ya, teman-teman. Jadi itu adalah dari departemen lain, misalnya Tekkim, industri atau apapun, departemennya di-host di ITS gitu ya. Jadi kalau kita mau, mungkin sudah tahu ya, kalau kita mau ngambil pengayaan harus ngambil di departemen lain, nggak bisa ngambil di departemen kita ya. Kemudian inilah yang bisa dijadikan sebagai ya fixnya sekarang yang dipakai oleh kita sebagai tempat untuk transfernya teman-teman di program MBKM, gitu ya. Nanti jelasnya seperti apa nanti kita lihat. Ini yang kita fix sudah sepakat gitu ya di antara dosen dan juga manajemen, kita sepakat bahwa inilah yang bisa kita MBKM-kan gitu ya. Tetapi kondisi yang baru ternyata menuntut kita berubah. Seperti tadi saya sampaikan Pak Atok bahwa mungkin Dikti sudah ngelok 20 SKS-nya teman-teman yang sekarang ngambil magang. Nah itu kita tidak tahu. Kita baru tahu kemarin sehingga kita perlu bicarakan lagi apakah akan bisa kita transfer ke wajib apa enggak gitu ya. Ini masih ada wacana bahwa mungkin bisa sepanjang itu correlated gitu ya. Tetapi ini masih wacana dan ini kita putuskan minggu depan setelah kita rapat hari Jumat besok ya dengan teman-teman dosen. Kemudian yang 10 SKS ini adalah mata kuliah wajib yang ITS, misalnya kayak matematik gitu ya, fisik gitu, ada di sini ya. Jadi prinsipnya kenapa kita mengatakan boleh nggak boleh itu bukan karena apa-apa, tetapi kita menjamin bahwa lulusan teknik mesin itu harus punya kompetensi teknik mesin gitu. Ini yang harus kita pastikan. Kenapa? Karena kita terikat dalam banyak hal. Ya, pertama kita menurut akreditasi internasional atau nasional harus menjamin bahwa lulusan ITS ya punya lulusan teknik mesin harus punya kompetensi teknik mesin gitu ya. Jadi kita enggak langsung melepas. Misalnya kamu boleh deh ngambil fluid asalkan magang misalnya di sini gitu. Jadi enggak bisa langsung seperti itu ya. Jadi teman-teman mengerti ya kenapa itu bisa atau enggak bisa, itu ada dasarnya seperti ini. Kemudian apa saja mungkin teman-teman sudah tahu ya yang dimaksud MBKM itu ada
8 paling enggak ya. Pertama magang, kemudian kuliah KKN, itu penyelenggaranya beda, bukan departemen lagi, itu bisa di RPM atau bisa siapapun penyelenggaranya asal diakui oleh suatu institusi atau diakui oleh Kemenristek. Magang juga demikian, magang itu yang sekarang kita kenal, yang diakui MBKM itu ada 2. Yang pertama adalah dari Forum Human Research Development, yang itu adalah kumpulan dari BUMN-BUMN. Yang kedua adalah dari Kemendikbud. Nah, yang dari Forum BUMN itu kan sudah lama ya, kita sudah ikut. Itu istilahnya kita sudah tahu lah ini ya, apanya istilahnya flow proses diagramnya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Tetapi Kemendikbud ini baru buat siapapun ya, buat perusahaan juga baru, buat Dikti sebagai panitianya juga baru, buat kita juga baru. Jadi makanya kan kemarin dan teman-teman mungkin sudah ada yang diterima di situ, dan itu kan istilahnya tanpa proses yang sama dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan harus ada rekomendasi departemen ya. Kamu boleh magang di Indonesia Power misalnya, itu. Tapi sekarang enggak kan, langsung apply di sana. Nah itu kan isu-isu baru ya, yang kita harus perlu istilahnya punya strategi dalam hal itu untuk melakukan istilahnya bagaimana mentransfer ini. Kemudian kita kenal adalah pertukaran pelajar atau exchange. Nah, exchange ini sudah biasa lah teman-teman ya. Exchange yang ke luar negeri, ke Malaysia, ke Thailand, ke Jepang itu sudah biasa. Sama sih, exchange itu bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri. Kalau di dalam negeri mungkin teman-teman sudah tahu ada namanya Bangkit, ada namanya Sosro Bahu, ada namanya istilahnya mikro kredensial, ya kan? Prinsipnya adalah semua yang ada di sana itu bisa ditransfer ke sini dalam tanda kutip asal memang ada mata kuliahnya gitu. Nanti kita detailkan di situ. Nah, contohnya satu yang bisa, misalnya ya itu adalah mata kuliah misalnya coding, bisa nggak coding? Bisa. Jadi pengayaan, tetapi harus ngambil di departemen informatika gitu. Jadi itu bisa. Kemudian proyek kemanusiaan, misalnya, nah ini yang harus didetailkan oleh teman-teman atau yang ikut proyek kemanusiaan atau nanti mengikuti proyek-proyek seperti itu gitu ya. Misalnya penanggulangan COVID misalnya ya, seperti itu. Nanti ada sendiri. Terus kemudian penelitian. Kalau penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan di lembaga lain. Jadi nggak bisa misalnya kayak saya ikut TA di labnya saya gitu atau lab teman lain yang departemen kemudian kita klaim sebagai MBKM, nggak bisa, harus dilakukan di misalnya LIPI atau BPPT gitu ya. Kemudian wirausaha juga gitu bisa dilakukan, tetapi nanti tentu harus ada muatan-muatan istilahnya berapa kegiatan-kegiatan yang bisa ditransfer dalam sistem kita. Kemudian ada namanya studi proyek, ini kaitannya dengan lomba, ya lomba, misalnya menang lomba. Terus kemudian bukan panitia ya, ikut timnya sapu angin misalnya. Nah, terus kemudian asisten mengajar, ini yang kita jarang sebenarnya teman-teman bisa ikut, bisa juga diubah jadi pengayaan dan KKN ya mungkin. Nah ini ngajar di SMA atau STM gitu atau di SD itu bisa juga dipakai untuk proses ini. Nah ini prinsipnya dalam konversi SKS ini penting sekali infonya. Kenapa? Jadi yang dimaksud sesuatu yang bisa kita konversi, makanya kan harus nanti bikin namanya learning agreement ya. Itu adalah asal. Jadi kita punya namanya rencana pembelajaran semester ya teman-teman ya. Ini udah tahu ya. Setiap awal semester selalu dijelaskan oleh dosen pengampunya. Kalau kuliah ini itu harus mencapai ini gitu. Itu capaian pembelajaran MK namanya, CPMK. CPMK itu diturunkan dari kompetensi apa yang ingin kita capai waktu kita menjadi sarjana teknik mesin. Itu diturunkan dalam mata kuliah itu. Nah, oleh karena itu CPMK yang dicapai itu harus ngikuti RPS itu, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita mau misalnya ikut exchange gitu ya, itu ya harus sama isinya atau CPMK-nya. Nah, biasanya gimana cara ngelihatnya? Dia dari isinya saja, isinya. Misalnya saya ngambil termodinamika, ya kan? Di teknik mesin. Yang ingin misalnya saya ingin mengkonversi suatu mata kuliah ke termodinamik misalnya. Nah, mata kuliah di sana bisa beda namanya. Misalnya bisa heat transfer atau apa gitu ya. Atau engineering thermodynamics ataukah nanti adalah engineering power or development gitu ya. Nah, tetapi kita lihat nanti apakah silabusnya itu sama. Misalnya apakah mengajarkan misalnya hukum Carnot, apakah
membahas tentang efisiensi, apakah ada analisis eksergi, apakah ada pembahasan tentang entalpi, entropi gitu ya. Nah, itu harus wajib dipenuhi, ya kan? Jadi misalnya saya ngambil teknik programan, saya mau transfer ke termodinamik, nggak bisa, ya kan? Jadi karena CPMK-nya nggak sama. Terus SKS-nya juga harus sama atau lebih, nggak boleh kurang. Jadi misalnya di sana termodinamika 1 SKS mau ditransfer ke sini 3 SKS, nggak bisa, ya kan? Jadi harus lebih itu SKS-nya. Gimana cara kita memahami SKS-nya? Itu sama dengan waktu kita IPIT dulu ya teman-teman. SKS itu 1 SKS 50 menit pertemuan, 60 menit tugas, 60 menit kegiatan lain di luar tugas. Ya. Itu bisa struktural, maksudnya ditentukan oleh dosennya, bisa teman-teman sendiri. Jadi cara gampangnya adalah kuliah itu berapa kali pertemuan? Harus 16 kali pertemuan, dan kalau itu 3 SKS harus 50 kali 3 menit kali 16. Caranya ngetahui itu. Karena kan kreditnya nggak sama ya di luar negeri itu dengan kita. Nah itu kita cara memahami apakah itu dikonversi apa tidak. Ini program nanti exchange mandiri, kemudian sosrobahu, yang lain termasuk dalamnya yang diakui itu ya, itu boleh dengan cara seperti itu. Jadi enggak misalnya magang, studi independen, kemudian yang lain ya, misalnya kewirausahaan itu bisa ditukar dengan ini. Mata kuliah pilihan, pengayaan, bisa pakai KP, bisa pakai proposal, bisa pakai tugas akhir, bisa pakai yang ini, ya kan? Ada PR satunya di sini. Nanti waktu kita membicarakan tentang magang ya, nanti kita lihat. Atau kita contohkan sekarang nggak apa-apa. Jadi magang misalnya, magang itu kan teman-teman harus nggak boleh cuti sekarang, ya kan? Kalau dulu disarankan cuti, tapi sekarang ya boleh sih, tapi disarankan sama diktinya nggak boleh cuti. Dan beberapa perusahaan itu mensyaratkan dan meminta kepada kita, ya waktu kita ikut koordinasi, supaya mahasiswa ini paling tidak itu 12 SKS gitu. Sedangkan teman-teman yang magang ini kadang-kadang sudah mengambil semua mata kuliah pilihannya, gitu kan? Itu agak rumit kan? Bagaimana kita mentransfernya kan gitu? Nah ini pertanyaan pertama. Jadi kita harus mentransfernya ke mata kuliah yang ingin ditransfer atau mengambil mata kuliah pilihan yang lain di sini yang ada sebagai tambahan dari mata kuliah pilihan yang sudah ada gitu. Itu salah satu solusinya. Yang solusi berikutnya atau yang menjadi problem sekarang yang tentu kita akan bahas nanti mungkin teman-teman juga kita akan bahas adalah bisa enggak mata kuliah yang di semester 7 misalnya teknik perawatan dan manajemen operasi, ya kan? Nah, ini yang dalam tanda kutip kita dalam tanda kutip ya, kalau itu kalau sedang kita bahas ya, itu dengan tim akademik juga nanti dengan Bapak Ibu dosen, kemungkinan bisa jika kegiatannya di sana itu memang sesuai dengan silabus dan kurikulumnya manajemen operasi dan teknik perawatan. Jadi masih kemungkinan ya. Nah, sehingga kita sekarang sedang mengupayakan supaya yang di magang nanti sana itu menyesuaikan dengan kurikulum kita. Misalnya, kita akan kasih, kemarin kan teman-temannya magang ya, itu kita kasih RPS dari magang dan MO, supaya kita bisa menyesuaikan nanti magang dan RO itu dilaksanakan sebagai magang. Jadi tugas-tugasnya itu harus ngikuti RPS itu, ya kan? Nah, setelah itu nanti, setelah tugas-tugas itu jelas, nanti saya akan bawa ke teman-teman dosen, dan juga termasuk dalamnya adalah pengajar MO dan teknik perawatan, sehingga kita bisa diskusikan apakah mata kuliah ini itu bisa dialih kredit dari magang gitu. Nanti seperti itu. Gambarannya sebenarnya bisa asal memang nanti kegiatan-kegiatannya itu sudah memenuhi kompetensi di dalam teknik perawatan dan manajemen operasi. Misalnya kemarin saya sudah diskusi internship dengan Unilever Oleochemical ya. Kita sampaikan bahwa kalau MO itu harus proses produksi material, harus ada ini banyak sesuai dengan itu, apakah bisa gitu kan? Terus kemudian saya minta detailnya gitu. Kemungkinan mereka mengatakan kalau seperti itu kemungkinan bisa. Nah nanti kita pastikan lagi dengan dosen dari pengampu itu, ya kan?
Apakah seperti ini bisa dikonversi atau dialih kredit menjadi mata kuliah MO atau mata kuliah ini apa namanya teknik perawatan. Dan itu nanti kita buat mekanisme lagi ya. Jadi kita kan masih punya waktu 3 minggu nih sampai perubahan mata kuliah itu sampai minggu ketiga setelah minggu depan. Minggu depan kan MRS ya. MRS nanti masih bisa dimungkinkan. Pesan saya gini, jangan sekali-sekali mengambil mata kuliah yang kita belum pernah diskusikan. Ya, misalnya mata kuliah wajib yang teman-teman nggak pernah diskusikan dengan kita atau dengan dosen wali, tiba-tiba langsung diklik sebagai alih kredit. Nah, itu nanti khawatirnya dosen yang bersangkutan tidak bisa menerima itu sebagai alih kredit. Ya, jadi makanya tadi teman-teman sudah saya kumpulkan di satu WA group untuk magang. Nanti kita diskusikan detail di sana. Mata kuliah apa yang ingin dikonversi? Kita akan bantu diskusikan dengan pengampu apakah ini bisa apa enggak. Prinsipnya tadi itu bahwa 80% harus CPMK-nya sama, gitu ya, yang bagian atas. Tetapi kalau mata kuliah pilihan itu nanti kita bebas, gitu ya. Dan kita memberikan 2 mata kuliah bebas, mata kuliah pilihan. Jadi nanti ada mata kuliah magang semester depan. Itu kalau teman-teman sekarang magang 6 bulan, otomatis bisa milih mata kuliah magang itu, ya, sebagai pengganti mata kuliah pilihan. Jadi nanti ada mata kuliah yaitu magang 1 dan magang 2. Namanya belum jelas ya ini ya. Apakah magang 1, magang 2 nanti kita informasikan waktu FRS. Karena apa? Karena kita harus mengajukan ke ITS dan sepertinya ITS tidak bisa menerima nama seperti itu. Misalnya magang 1, magang 2. Infonya seperti jadi kita harus namakan lain nanti. Tapi intinya magang itu di DTM dikompensasi 6 SKS free. Ya, sebagai pengganti mata kuliah pilihan. Selain yang tadi saya sebutkan di atas sebelumnya tadi. Jadi yang saya ulangi lagi ya poinnya bahwa 6 SKS yaitu 2 mata kuliah pilihan itu diberikan kepada siapapun yang magang. Ya, sisanya bisa ngambil mata kuliah pilihan sisanya. Kemudian yang wajib ini yang perlu kita diskusikan lagi. Tadi ya, yang MU sama perawatan. Saya kira nanti pertanyaannya pasti banyak ya, disimpan dulu ya, simpan dulu. Terus kita berikutnya. Nah, ini konversinya yang sekarang kita sepakati, ya kan. Sekarang saya jelaskan lagi. Untuk magang otomatis dapat 6 SKS dari magang. Nah, nanti kita teman-teman harus ngambil di WRS. Setelah ini saya jelaskan bagaimana cara prosesnya ya. Nah, intinya ini free. Maksudnya itu ya itu bisa diambil bisa tidak sih, tapi ini dapat karena teman-teman magang itu sih, ya kan. Nah, terus kemudian yang sisanya itu mata kuliah pilihan atau pengayaan. Pengayaan itu gimana cara nyarinya? Misalnya di departemen lain, misalnya Tekim. Teman-teman misalnya magang di mana? Di Unilever. Terus kemudian di kita tidak ada mata kuliah tentang proses. Terus di Tekim ada pengayaan tentang proses industri. Ambil itu 3 SKS, bisa dikonversi ke SKS teknik mesin. Itu sebagai pengayaan. Pengayaan tadi kan nggak 3, boleh sekarang itu 12 SKS. Boleh sekarang 12 sampai 12 SKS ya. Jadi boleh. Jadi boleh 3 mata kuliah pengayaan boleh. Asal ada di departemen lain yang menyelenggarakan. Itu asal ada. Kemudian berikutnya 3, ya ini sama ya, bisa 3 SKS ini. Jadi totalnya bisa 6 sampai 21. Ya, ini. Kemudian dan tidak boleh lebih dari 24 ya. Mohon dicatat dimanapun kita aturan dasarnya adalah tidak boleh ngambil lebih dari 24 karena sistemnya nggak memungkinkan. Jadi itu selalu begitu. Jadi tidak boleh total 1 semester teman-teman mau dari magang dari manapun itu nggak boleh lebih dari 24. Kemudian kalau kita ngomongin tentang asistensi mengajar ini bisa dari KKN. Oke. Kemudian yang scam pastilah ya. Jadi dari scam, dari SKPI bisa jadikan di situ. Nanti kalau magang nggak mau dikonversi menjadi mata kuliah, bisa dikonversi menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah bahwa teman-teman dapat sertifikat dan kompetensi. Kemudian penelitian itu pada dasarnya sih bisa ke mata kuliah pilihan sesuai dengan dosen pembimbingnya. Jadi misalnya Pak Atok misalnya ada temannya maksudnya mahasiswanya yang magang ke tentang pembangkit listrik gitu ya, misalnya apa ya, pembangkit listrik ya, apakah bisa dikonversi? Nah, itu nanti diskusikan dengan pembimbingnya.
Nah, biasanya itu dikaitkan dengan mata kuliah yang diampu oleh pembimbingnya. Misalnya Pak Atta mengampu internal combustion engine misalnya. Ya, itu bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Tetapi yang paling umum dan disarankan adalah mengubahnya ke proposal TA dan TA. Oke. Nah, proyek kemanusiaan ada KKN, kemudian kewirausahaan bisa ke teknopreneur dan juga bisa ke KP. Kemudian studi project ini bisa ke KP dan juga bisa ke MK. Nah, MK ini yang MK apa itu tergantung dari lombanya apa nanti ya. Nanti kita bantu untuk mengakses, teman-teman nanti mempropos ke kita. Pak, saya mau transfer ini, nanti kita diskusikan di tim akademik ya. Misalnya lomba menang lomba robot misalnya, apakah di situ bisa kita konversi ke mata kuliah pilihan tertentu, apakah bahkan mungkin ke mata kuliah wajib kemarin gitu ya. Tetapi saat ini mungkin mata kuliah pilihan ya yang kita kasih warna hijau, tanda kutip hijau. Nah, itu kita akan assess. Boleh nggak seperti itu kita. Jadi kita akan bicarakan itu dengan dosen pengampunya sekaligus dengan tim akademis sebagai advisor dalam hal ini. Oke, seperti itu. Memang seharusnya idealnya teman-teman yang ikuti program MBKM ini kalau bisa satu semester itu 20 SKS. Ya, tujuannya apa? Adalah nanti berhubungan dengan kinerja departemen secara keseluruhan. Ya, misalnya ya lebih baik 20 SKS. Jadi misalnya yang magang ini kalau bisa memang 20 SKS kalau bisa. Tapi kalau enggak ya akan jadi catatan khusus ya tentunya. Tetapi sebisa mungkin 20 SKS total. Bagaimana caranya, teknisnya gitu kan? Jadi jangan ini ya pulang magang atau pulang exchange langsung bawa nilai ke saya. Nggak bisa seperti itu. Oke. Jadi semua harus direncanakan di depan, ya. Yang bisa direncanakan tentunya. Dan kebanyakan bisa direncanakan dan memang harus direncanakan. Kok bulat Pak? Ya, gitu. Jadi maksudnya rencana itu gimana? Seperti tadi itu, saya mau exchange Pak semester depan ke Thailand mengambil mata kuliah termodinamik. Oke. Teman-teman harus nyari silabusnya apa, kemudian nanti mengisi learning agreement-nya, terus kita cek, kita nyatakan bahwa ini bisa. Kalau ini bisa, nanti dibawa ke FRS. Waktu FRS, sampaikan ke dosen walinya juga, diskusi bahwa saya mau exchange, sehingga waktu ngambil termodinamik, itu harus dialih kredit. Ini artinya direncanakan. Ya kan? Learning agreement, atau dalam bahasa Indonesia-nya saya sudah misalkan sendiri ya, biasanya bahasa Inggris itu adalah kesepakatan belajar. Di sini kesepakatan belajar ini termasuk nanti program magang juga. Mungkin yang sulit nanti adalah yang project independen ya. Nah, nanti itu sebenarnya sih jadinya harus diambil semester depannya. Misalnya semester lalu menang, itu boleh semester ini diambil sebagai nilai. Kalau memang disetujui sebagai transfer kredit gitu ya. Tetapi yang belum dilakukan dan bisa direncanakan seperti kayak magang, kemudian exchange, kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya mau bikin kegiatan kewirausahaan seperti itu bisa direncanakan sejak awal sehingga harus masuk ke FRS. Kenapa demikian? Karena semua mata kuliah itu dalam minggu tertentu, itu lebih dari minggu ke-10 itu harus dimasukkan ke data dikti yang dimana itu adalah permanen ya. Jadi kalau tidak tercatat di sana sebagai mahasiswa kelas tertentu yang nggak bisa masukin nilai, itu loh prinsipnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa harus direncanakan sejak awal dan dialih kredit sejak awal gitu. Jadi gitu. Jadi misalnya tadi itu ngambil magang terus kemudian dapat 6 SKS kan. Nah, ini nanti semester depan itu harus dicentang gitu. Waktu FRS, magang 1, magang 2 dialih kredit, kemudian nanti misalnya dapat mata kuliah pilihan misalnya kegagalan material misalnya. Nah, langsung dicentang sebagai alih kredit, kemudian nanti misalnya mata kuliah lain misalnya internal combustion engine juga bisa dicentang sebagai alih kredit. Jadi rencananya itu meskipun teman-teman itu magang itu harus ada di situ rencana untuk nanti yang akan dikonversi apa, ya kan? Jelas ya poinnya ya. Jadi tidak bisa langsung bawa kemudian mau dikonversi semester itu juga nggak bisa, ya kan? Jadi nggak bisa. Kemudian nanti transfer kredit berupa alih kredit harus dilakukan melalui SIM akademik. Ini maksudnya FRS tadi ya. Kemudian di dalamnya akan disepakati capaian pembelajaran, load SKS, ini terutama untuk magang ya. Kemudian detail kegiatan, belajar sesuai CPMK. Ini yang project dan kemudian yang magang itu saya teman-teman tim magang harus periksa detail itu. Kalian ngapain di sana?
misalnya 16 minggu, ngapain aja gitu ya kan, nanti mungkin ada lognya ya, kita perlu lognya sebagainya, dan dimungkinkan juga kalau misalnya itu mata kuliah wajib, kita melakukan assessment lagi untuk menentukan nilainya. Misalnya nanti teknik perawatan, kita mungkin kan bikin evaluasi lagi, jadi teman-teman bikin report selama misalnya minggu ke-8 itu kita cek istilahnya kompetensinya seperti apa. Nah itu kita lakukan supaya benar-benar bukan terawasi ya, terkontrol gitu ya, quality dari proses MBKM ini. Kemudian teknisnya LA itu harus diketahui dosen wali, ya kan. Kemudian nanti yang tanda tangan bisa Pak Kade, bisa saya, ya. Nanti gitu. Setelah kita sepakat sesuai, kita cek sesuai. Ini sudah saya lakukan untuk exchange ya. Jadi enggak terlalu sulit ini sebenarnya. Jadi teman-teman bikin aja, misalnya ngambil sosro bau atau apa langsung. Kalau sosro bau kayaknya otomatis ya, otomatis. Yang otomatis seperti itu mungkin karena sistemnya sudah integrate dengan Dikti, itu mungkin enggak perlu seperti ini. Yang enggak otomatis ya. Yang enggak otomatis terdaftar di sistem akademik. Kalau yang otomatis diskusikan aja dengan dosen wali. Misalnya sosro bau kan ada kan tinggal terjun, misalnya di ITB yang bisa diambil, silakan dengan dosen wali. Kalau sosro bau kan mungkin kualitinya sudah tercek ya, jadi mungkin agak mudah. Sedangkan yang mata kuliah lain misalnya yang tidak ada di situ, yang tidak ada di sistem akademik kita, itu yang perlu kita cek. Gitu. Kemudian ini teknisnya, detailnya seperti ini timelinenya ya. Jadi untuk bikin kegiatan MBKM itu sebaiknya teman-teman diskusi dengan dosen wali. Saya mau program MBKM seperti apa, diskusi dengan dosen wali. Dosen wali itu adalah, jadi dosen wali itu bukan hanya ngeklik FRS loh ya teman-teman. Jadi harus tahu dari awal, dari sekarang gitu ya, bahwa dosen wali itu adalah partner, istilahnya konsultan untuk belajar di teknik mesin. Jadi kalau ada masalah apapun ya, jadi jangan hanya kalau pas waktu nggak bisa bayar SPP. Jadi apapun itu ya, termasuk nanti mau lulus berapa semester, saya harus ngapain Pak, kalau lulus 7 semester saya harus seperti apa. Kalau misalnya TOEFL saya belum nyampe 477 saya harus ngapain. Kalau saya mau MBKM misalnya di LIPI, misalnya bisa enggak, kalau bisa seperti apa. Itu semua harus disusun dengan dosen wali. Ya. Nah semuanya, jadi jangan hanya meminta dosen wali itu waktu Pak tolong setujui FRS saya, atau tolong batalkan mata kuliah ini, mata kuliah itu gitu ya. Jadi sebelum meminta membatalkan sesuatu harus diskusi dulu ya. Kenapa misalnya Pak saya ada kesulitan misalnya di kuliah kinematika misalnya karena kuis saya 2 kali kuis ini sebelum ETS itu semuanya 20 dan saya remedial tetap 20 Pak. Jadi kemungkinan besar tidak bisa lulus. Makanya saya akan melakukan drop. Bagaimana menurut Bapak gitu ya. Jadi ini proses diskusi seperti itu yang termasuk di dalam MBKM ini gitu. Kalaupun mau daftar magang diskusikan dulu lah ya dengan dosen wali, saya mau magang gini gitu. Jadi supaya tidak mendadak nanti jadi lebih sulit nanti diskusinya. Kemudian nanti biasanya kan ada seleksi itu kan ya, itu kita ikut seleksinya. Jadi kita memberikan syarat administrasi yang dibutuhkan, misalnya rekomendasi departemen, TTD tanda tangan yang dibutuhkan. Nah seleksinya silakan independen dilakukan oleh yang menyelenggarakan proses itu, ya MBKM apapun itu. Kemudian setelah diterima ya kan, karena sudah diskusi, kita kembali ke dosen walinya, bikin learning agreement dalam rangka transfernya, ya kan. Pak saya diterima di sini karena ini ada hubungannya dengan teknik mesin, misalnya Indonesia Power, maka saya akan transfer mata kuliah ini ke sini. Dan misalnya sekaligus ngambil tugas akhir TA tentang ini misalnya, ya kan. Nah itu dosen wali yang akan bantu, ya kan. Dosen wali yang akan bantu, kalau gitu kamu ngambil mata kuliah ini, kemudian TA-nya mungkin bisa ke Pak A atau Pak B gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian waktu pelaksanaan kita akan melakukan monitoring terutama untuk transfer kredit yang ketat. Seperti tadi kalau mau ditransfer kredit ke mata kuliah wajib tadi, yang dalam tanda kutip masih kita akan bahas dan semoga bisa ya. Itu kita lakukan proses monitoring seperti itu. Kemudian nanti laporan kegiatan ya dan nilai. Jadi semua mata kuliah wajib ada nilainya, ya kan. Nah termasuk nanti magang itu juga kalau kita akan sampaikan ke perusahaan bahwa mereka harus menilai baik technical atau non technical, soft skill juga di dalam. Jadi ada.
Kemudian nanti kita akan membuat semacam surat atau pemberitahuan ke dosen pengampunya bahwa mahasiswa A, B, C, D, E, F sudah lulus kegiatan ini, kita minta bantuan untuk mengentri nilai dari mahasiswa tersebut. Nah, itu harus dilakukan secara manual, teman-teman. Jadi setelah itu nanti baru masuk ke pengakuan SKS waktu nilai itu masuk. Jadi proses ini harus ada timelinenya gitu ya. Jadi mata kuliah itu dikunci itu minggu ketiga perubahannya sepertinya ya, minggu ketiga. Kalau ngedrop sampai minggu ke-10, tetapi kalau ngubah minggu ketiga. Jadi minggu keempat tidak bisa. Jadi jangan ke saya minggu keempat minta ngubah, tidak bisa. Jadi harus maksimal minggu ketiga masa perkuliahan. Jadi ini harus sudah clear. Minggu ketiga ini apa yang akan dialih kredit. Kemudian juga gitu, nilai gitu juga gitu. Tidak boleh terlalu lama dari entry nilai. Kalau bisa sebelum deadline nilai itu masuk ke ITS, yaitu 1 minggu atau 2 minggu setelah ITS, setelah minggu ke-16. Kalau teman-teman ITS, nilai harus sudah masuk. Mohon nilainya dilaporkan ke kami supaya kita bisa kita bikin surat ke teman-teman dosen untuk mengentrikan nilai dari alih kredit tersebut. Ya agak panjang ya. Tapi, nah detailnya ini ada di buku di sini. Kalau saya klik itu nanti keluar buku. Setelah ini saya akan klik sekaligus launching gitu ya. Daftar pustaka ini nanti ini adalah versi 1 MBKM yang berarti ada yang bisa dilakukan, yaitu termasuk di sini adalah ini paling tidak ada 8 kegiatan ya yang bisa. Ini magang, pertukaran pelajar, residensi yang sudah saya jelaskan tadi dan seterusnya. Nah, itu di sini dijelaskan tentang detail-detail satu persatu. Jadi magang MBKM itu kayak gimana? Oke. Kemudian nanti persyaratannya apa aja ya yang bisa mengikuti. Kemudian mata kuliah apa aja yang tadi sudah saya jelaskan juga yang bisa dikonversi. Kemudian juga kira-kira tahapannya apa aja. Nah, nanti secara umum sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sepertinya tidak menjadi masalah, ini detailnya. Nanti silakan dibaca. Kemudian di sini aktivitas sudah ada juga SOP-nya detail ya. SOP saya jelaskan tadi itu adalah umum, tapi kalau mau detail ada di sini. Kemudian nanti pertukaran pelajar juga ada macam-macamnya apa aja. Ada student exchange, ada short program, ada internship, itu bisa. Kemudian ini ada syarat-syaratnya ya yang bisa kita akui. Kalau tidak salah syaratnya adalah kita nggak boleh ngambil di kampus-kampus yang akreditasinya di bawah kita. Misalnya misalnya ITAT gitu, nggak boleh ngambil di ITAT ya. Jadi harus ngambil di misalnya ITB atau UI atau tempat-tempat yang paling tidak sama atau setara akreditasinya dengan program kita. Kemudian juga gitu sama di sini ada pertukaran pelajar SOP-nya secara general tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian asisten pengajar ini dikoordinasi oleh ITS kalau tidak salah ya. Jadi nanti daftarnya juga ke ITS. Kita menampung nilainya aja ya. Kemudian ada koordinatornya juga di ITS. Nanti bisa kontak di PIC di ITS. Kemudian apa aja yang bisa dikonversi itu sudah ada juga. SOP-nya secara general. Nah, riset ini juga. Jadi sudah ada di sana. Kemudian SOP-nya juga ada. Proyek independen ini kayak lomba-lomba gitu ya. Terus ini juga nilainya, kalau misalnya menang dikonversi menjadi apa aja gitu ya. Nilainya nanti kalau menang internasional bisa dapat A satu mata kuliah tertentu. Mata kuliah pilihan dalam hal ini ya. Kemudian proyek kemanusiaan, ini juga ITS sepertinya ya. Di ITS ada PIC-nya juga. Termasuk KKN ini dibuka oleh Departemen Riset dan Pengabdian Masyarakat di ITS, di RPM, Pak Taufani, Pak Hatta, dan Pak Lalu. Kegiatan wirausaha, jadi kalau teman-teman punya startup, nanti bisa kita bicarakan, kita bisa konversi menjadi teknopreneur, tapi dengan syarat tertentu, nanti kita lihat syaratnya di sini seperti apa. Nah, ini ada di sini. Apa aja ini ya? Ini ada di sini yang bisa dipakai. Kemudian
SOP-nya juga ada. Kemudian KKN juga gitu. Ini konversi yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, terus demikian, ya kan? Ya, baik. Mungkin teman-teman dari tim akademik ada yang mau menambahkan. Di sini ada Pak Koirul mungkin ya. Pak Koirul, ada Putri Vika mungkin. Terus saya sempat ya. Atau silakan Pak Atok kalau ada tambahan. Setelah ini kita diskusi. Sudah bisa semua akses ya filenya? Campur, Mbak. Sudah, Oke, Pak. ya. Pak Atok, ada yang ditambahkan? Ya, mungkin perkara magang Pak Warno. Ya. Jadi intinya Anda magang itu boleh ikut programnya Kemendikbud ya, boleh nanti ikut programnya ITS ataupun departemen dan juga mandiri. Tetapi prinsipnya bahwa kalau Anda magang itu ada surat perjanjian kerjasamanya. Itu harus, tanpa ada surat PKS ya nggak boleh nanti Anda menuntut konversi. Ya itu ya. Jadi aturan mainnya itu adalah legalitasnya adalah harus ada perjanjian kerjasama antara perusahaan yang Anda mau magangkan dengan boleh departemen, boleh kerjasama dengan ITS, ataukah Kemendikbud. Itu syarat utamanya itu ya. Jadi nggak boleh kalau Anda, Pak, mengajukan magang ke PTX gitu ya, nggak ada PKS-nya, nggak apa-apa, tapi nanti Anda nggak bisa nuntut itu dikonversikan. Ya, jadi itu syaratnya, harus ada perjanjian kerjasama itu, legalnya. Itu aja mungkin yang perlu ditekankan itu. Jadi nggak sembarangan, karena saya sekarang ini banyak yang menandatangani magang mandiri ya, kemana-mana itu saya nggak tahu itu. Makanya dengan sosialisasi ini harap hati-hati kalau Anda menuntut konversi SKS, gitu aja. Ya, itu aja Pak Warno. Maksudnya Pak Ato itu mungkin gini ya, teman-teman tiba-tiba magang ke tempat perusahaan A gitu, terus perusahaan orang tua misalnya. Ya, perusahaan temennya gitu. Misalnya terus minta konversi, enggak gitu maksudnya. Adalah ini yang diakui secara legal oleh Kemenristek dan kemudian atau paling tidak ada PKS, isinya kerjasama, surat perjanjian kerjasama antara ITS dan perusahaan tersebut untuk melakukan program magang MBKM ini gitu. Jadi tidak seperti serta-merta langsung ikut di perusahaan XYZ kemudian minta dikonversi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ato. Oke, kita buka pertanyaan aja kalau gitu ya Pak Ato ya. 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 Beberapa masalah tahu gitu ya untuk melihat. Ya. Saya satu-satu aja ya biar saya nggak lupa. Langsung saya jawab aja. Silakan angkat tangan aja. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan, saya tunjuk. Oke, bagus. Oke. Bagus, ya. Silakan bagus. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Pak Ato, lalu Pak Suwarno dan dosen-dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini saya ingin bertanya terkait dengan program MBKM untuk program studi proyek independen. Jadi kalau misalkan saya lihat di pedomannya itu kan dari flowchart itu kan itu flowchart untuk kita melakukannya sebelum lomba kan, maksudnya kita belum melaksanakan lomba. Saya ingin bertanya untuk teknis, kalau misalkan saya sudah melaksanakan lomba di semester lalu dan itu misalkan lombanya memang dari Puspresnas dan saya menang seperti itu apakah harus ada pendampingan lagi atau mungkin kayak misalkan saya harus membuat laporan khususnya seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, kita lihat di pedoman MBKM-nya ya. Jadi bagus. Kamu juara berapa ya, Puspresnas? Bagus. Bila itu juara 1 Pak untuk lomba. Bidang apa? PKM atau apa? KRTI Pak, Kontes Robot Terbang Indonesia. Oh. Itu tahun 2020 ya? 2020? 2019 sama 2020. Saya cek dulu di draft MBKM-nya ya. Baik Pak.
Halaman berapa bagus? Saya juga lupa ini. Halaman 39 flowchart-nya. Halaman 39. Oke. Halaman 39. Ya, jadi prinsipnya adalah ada bukan proposal, semacam kayak catatan gitu ya, singkat aja tentang apakah kegiatan itu, kemudian kegiatan itu ngapain aja. Nah, kemudian nanti proposalnya bagus apa gitu, mau dikonversi ke apa. Nah, nanti kita akan cek kalau kita butuh data lagi tambahan untuk mengkonversi ke mata kuliah tertentu, kita akan minta ke bagus gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi intinya kita butuh informasi selengkap mungkin dari apa yang sudah dilakukan untuk melakukan konversi itu. Termasuk nanti sertifikat dan award-nya ya. Dan itu kalau semester lalu, misalnya semester kemarin, bisa ditransfer semester depan ini. Gitu. Itu bagus. Jadi prinsipnya itu. Semua ya, KKN juga gitu. KKN belum waktu. Itu juga bisa dilakukan. Yang penting dokumentasinya lengkap. Nanti kita bisa semacam kayak taruh pada semesternya gitu. Jadi semester 6 kan kalau nggak salah pengayaan atau KKN itu bisa diambil, tetapi programnya itu bisa dilakukan saat itu juga atau sudah dilakukan. Gitu. Oke, baik. Berarti untuk ke depan itu paling hanya meminta data ya Pak, bukan kayak semacam ada assessment lagi gitu. Kayak misalkan tadi kan kalau misalkan kita akan assess internal. Oke. Ya. Nah, saya tambahkan ya Pak Warno ya, sama Pak Gus ya. Jadi gini, memang program ini itu variasinya banyak ya. Jadi kadang-kadang karena nggak standar itu ya mungkin keputusan atau karena nanti dirapatkan. Jadi misalnya begini, Bagus ini kan ikut tim robotika di ITS kan ya? Iya Pak. Ya, itu nanti itu ada penghargaan. Penghargaan itu adalah mata kuliah pilihan. Kalau juara 1 itu kalau nggak salah di tabel itu adalah nilai A. Ternyata mata kuliah pilihan. Artinya begini, penghargaan itu adalah untuk menaikkan IP mahasiswa. Ya, jadi kalau mahasiswa IP rata-rata 3,3 itu kalau dapat 4 kali 3 kan lumayan ya, sudah dongkrak dikit gitu. Itu penghargaan itu nanti kita melihat tidak pada bidang apapun. Pokoknya kalau juara 1 ya kita dapatkan itu. Nah, tetapi kalau Bagus ini memang lomba di bidang yang terkait dengan engineering, misalkan teknik mesin, itu mungkin bisa ya. Anda misalnya gini, saya ngeklaim Pak, saya bisa ada mata kuliah robotika misalkan atau mekatronika begitu ya. Itu kan mata kuliah inti. Mekatronika kan mata kuliah inti ya. Itu serta-merta tidak bisa dihargai. Ya, jadi kalau Anda mengklaim itu harus ada assessment karena itu mata kuliah inti. Ya, jadi intinya kalau Anda ngeklaim pengen dikonversikan ke mata kuliah inti, itu tidak serta-merta bisa karena harus dicek kompetensi Anda ini dengan RPS-nya sesuai atau tidak. Ya, kalau nanti sesuai Anda menguasai bisa lulus, tapi bisa gagal juga. Jadi mungkin Anda itu nanti mungkin Bagus bisa dapat dua mata kuliah. Yang satu adalah penghargaan, ya penghargaan karena juara 1, itu mata kuliah pilihan. Yang kedua barangkali Anda bisa ngeklaim mata kuliah inti, tetapi harus ada asesmennya oleh dosen pengampu. Itu kira-kira. Magang juga sama ya, magang itu ada magang dimanapun berada, di bank, di Pegadaian, di PTDI, di Inka, di PJB, itu sudah dapat penghargaan 6 SKS. Nah, kalau mau dapat tambahan lagi, itu nanti kita asesmen di sana itu Anda ngerjain apa gitu. Seperti Pak Warno tadi katakan, oh Pak saya di pembakaran. Oke, mungkin bisa kita coba cek teknik pembakaran dan bahan bakar. Ya, bahan bakar itu dicek. Nah, kalau Anda memang bisa menunjukkan kompetensinya, itu berarti ada tambahan lagi. Jadi yang 6 itu penghargaan, ya, defaultnya 6. Kemudian kalau ada tambahan mata kuliah itu adalah dievaluasi kompetensinya gitu kira-kira. Jadi memang agak bisa kita buat standar ya, karena magangnya itu bermacam-macam. Lomba pun juga demikian. Kalau lombanya misalkan PKM ya, kalau nanti bisa jadikan TA sama proposal, berarti dia tak tambahan di situ. Selain dia nanti dapat penghargaan, ini penghargaan award ya. Jadi awardnya itu kan kalau dapat juara kan dapat dari Ditmawa ya, Bagus ya. Dari Ditmawa. Nah itu money prize, itu uang, money prize. Dan departemen nggak boleh lagi ngasih uang karena sudah Ditmawa. Makanya kita ganti dengan penghargaan berupa mata kuliah gitu kira-kira. Ya jelas ya. Jadi ada konversi itu ada yang karena penghargaan, ada karena kompetensinya. Kalau penghargaan ya memang mata kuliah pilihan. Nah nanti kita rapatkan di internal mata kuliah pilihan itu apa yang mirip dengan
kegiatannya gitu. Itu Pak Warno ya kira-kira ya. Jadi yang mata kuliah inti itu untuk mengkonversikan harus hati-hati ya, karena ada konten di situ kompetensi mechanical engineering. Makanya tadi Pak Warno jelaskan kalau Anda mau kuliah di kampus lainnya, itu harus kita evaluasi. Apakah perguruan tingginya itu adalah akreditasinya lebih tinggi atau sama dengan ITS, lebih rendah enggak boleh, nanti nggak boleh dikonversi. Atau nanti juga kontennya tadi minimal 80% sama dengan RPS-nya ITS. Nah ini ya, jadi ini yang harus hati-hati nih. Ini syarat utamanya seperti itu. Ya, itu kira-kira. Memang ruwet ini ya, bikin kadep ini ngeluh ini. ITB, UI, UGM juga sama ini keluhannya itu. Karena nggak ada yang standar. Jadi ibaratnya begini, kalau kemarin itu kita punya menu lokal yang standar ya, jadi kita masaknya, ngolahnya itu kan standar sudah. Ini aja udah dikasih. Nah pada saat dikasih kesempatan mahasiswa itu mengambil menu orang lain, nah ini yang repot. Nah menu orang lain kan macam-macam, ya bikin rawonnya mungkin nanti dagingnya kayak apa, berapa porsi kan bisa beda. Ya ini yang bayangan saya itu yang ruwetnya itu. Ya itu sementara. Ya baik Pak Ato, terima kasih. Ya prinsipnya seperti itu ya. Jadi kita bisa konversi itu dan tidak harus pada semesternya. Baik, berikutnya Rifki. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ato, Pak Warno, dan dosen yang lain dan juga teman-teman. Saya Rifki izin bertanya Pak. Untuk yang MBKM proses magang ini kan konversi SKS 20 SKS. Nah itu kemungkinan besar juga mahasiswa tidak kuliah di kampus atau departemen. Nah itu untuk masalah UKT apakah dari mahasiswa yang magang ini tetap membayar UKT full atau ada keringanan dari tes Pak? Nah, kalau itu saya kurang tahu. Apa nanti saya tanyakan. Pak Ato, dinut aja ya. Banyak dinut aja ya. Masalah UKT ya. Masalah UKT. Terus terang saya tidak tahu. Kalau yang biasa dikasih itu ya kalau mengajukan dalam rangka COVID misalnya, kalau udah selesai TA atau TA-nya mau selesai, yang seperti edaran kemarin itu bisa. Tetapi untuk ini karena tercatat sebagai mahasiswa penuh ya, sepertinya tidak bisa, tapi nanti kita tanyakan lagi. Yeah. Kemudian yang bisa itu kayak gini, kalau teman-teman exchange, kemudian semua mata kuliahnya itu ngambil di sana, misalnya di Malaysia misalnya, itu bayarnya 10% aja di sini. Untuk registrasi enggak kuliah, cuman 10% aja. Jadi UKT-nya bayar 10%, sisanya enggak bayar. Entah nanti di Malaysia diminta bayar atau enggak, itu enggak tahu. Yang penting kuliahnya full di luar karena exchange itu enggak perlu bayar. Kalau itu ya, tapi kalau magang, nah ini saya enggak tahu apakah SPP-nya harus bayar. Sepertinya sih iya, tetap gitu. Karena statusnya kan enggak cuti ya, enggak cuti. Kalau cuti, kalau cuti boleh, tapi enggak bisa FRS-an kan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu, Rifki. Ya, saya enggak tahu kalau itu untuk magang ini. Nanti saya tanyakan ya. Mungkin ke Pak Unggul atau teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Pak atas informasinya, Pak. Oke, Rifki. Baik, berikutnya Rifki sudah. Ada lagi? Saya nggak nyangka begitu jelas ya MBKM ini buat teman-teman. Maksudnya kok nggak banyak pertanyaan gitu. Jadi sudah jelas. Gitu ya? Sudah jelas ya berarti ya? Jesli. Silakan Jesli. Ya, selamat siang Pak. Siang. Saya ingin bertanya Pak, ini yang untuk konversi SKS ini kan untuk program yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka. Saya kemarin barusan diterima di programnya UGM, FSF Future Skills Visipol, itu kelas tentang simulasi fotovoltaik bekerja sama dengan industri Indonesian Power. IP ya. Itu program kerjasama dalam rangka MBKM misalnya Micro Credential atau program yang lain? Program yang lain Pak. Dan dia Okay. programnya itu 11 pertemuan 1 semester dimulai minggu ini sampai Desember. Per pertemuan ini 1,5 jam yang diajar dari Indonesian Power. Itu karena saya tanya dari panitia, katanya yang udah lancar itu untuk yang kampus yang bermitra dengan UGM.
Tapi yang dengan kampus yang non-mitra, itu saya dengar dari kampus-kampus lain tuh banyak yang bermasalah karena bukan dari programnya Kampus Merdeka. Kalau untuk dari teknik mesin ini seperti apa Pak? Untuk program-program kelas di perguruan tinggi lain yang bukan dari program Kampus Merdeka. Terima kasih Pak. Ya, kita akan pakai prinsip yang sama dengan MBKM, yaitu jumlah SKS-nya. Jadi pada prinsipnya itu bisa dikonversi menjadi mata kuliah pilihan, ya kan. Tetapi kita akan lihat SKS-nya, gitu. SKS-nya apakah tadi berapa? 150, berarti kan kalau cuma 12 itu enggak 16 berarti kan. Jadi kan enggak bisa ada mata kuliah pilihan kita kan enggak ada yang 2 SKS, Mas. Kita kan cumanya 3 SKS. Nah, problemnya mungkin di situ. Jadi enggak bisanya itu bukan karena kontennya ya, tetapi karena jumlah SKS-nya yang kurang. Mungkin di kampus-kampus lain yang bisa 2 SKS itu 2 SKS itu. Jadi itu bisa. Nah, itu problemnya. Jadi kita nggak bisa konversi karena jumlah SKS-nya, bukan karena kontennya. Gitu. Kalau seperti itu. Sebenarnya juga untuk yang lain ya, untuk kegiatan-kegiatan lain yang itu kan sama dengan sebenarnya di luar negeri, misalnya summer school misalnya. Nah, summer school kalau cuma 4 kali pertemuan gitu ya, misalnya, meskipun pertemuannya itu misalnya 5 jam gitu ya, itu kan masih berapa jam itu, belum bisa sampai 3 SKS kan. Nah, itu sebenarnya jumlahnya itu yang membuat nggak bisa dikonversi karena kontennya. Gitu. Jadi seperti itu. Sepertinya. Nah, seperti itu sih modelnya yang membuat itu enggak bisa. Nah, jadi mau nanti kalau nyari-nyari kegiatan bisa semacam dicocokkan dulu ya SKS-nya. Nah, SKS-nya itu apakah 3 apa enggak? Kita memang jarang punya mata kuliah yang 2. Kebanyakan kan 3 dan 4 ya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti itu 3 SKS ya bisa ke mata kuliah misalnya energi surya gitu-gitu kan bisa mata kuliah pilihannya ya. Untuk mungkin di Pengayaan Pak Warno, Pengayaan yang 2 SKS ada nggak ya? Nah itu ada nggak ada saya tahu saya Pak. Jadi gini makanya sekarang ini ruwetnya itu kan banyak kemungkinan bisa terjadi ya, sehingga mungkin mahasiswa itu juga harus kreatif untuk melihat mata kuliah pengayaan di departemen lain. Ya, jadi intinya tadi Pak Warno mengatakan konversi tadi 1 selain kontennya juga 2 adalah jumlah SKS-nya. Ya, jadi pertemuan tadi sudah disebutkan Pak Warno. 1 SKS itu kan 50 menit tatap muka, 60 tugas, 60 mandiri kan gitu ya. Nah itu harus kalau 3 SKS ya harus 3 kali 1 SKS itu per minggunya gitu aja. Makanya kemarin ada yang nanya itu kan juga saya bilang ini, loh sekarang tinggal dihitung aja berapa SKS ekivalensinya kan gitu ya. Tapi nggak dijawab lagi sama anaknya itu yang minta persetujuan itu, ambil kuliah itu gitu. Ya itulah sayangnya seperti itu. Jadi mungkin ya bisa dipakai di ini aja sih SKPI gitu ya, bahwa kamu punya course ini seperti itu. Jadi itu yang kalau mungkin kan bisa digabung dengan kegiatan lain sih. Cuman itu nanti mungkin agak complicated lagi ya proses transfernya. Oke, gitu Ces. Sorry ya, mungkin tidak terlalu memuaskan itu karena memang aturannya seperti itu. Oke, yang lain silakan. Kalau nggak bisa dikonversi SKS mungkin ya ke SKM ya Pak ya sekarang. Iya, itu SKPI, artinya ya. SKPI artinya kegiatan Anda itu terrecord di dalam suatu sistem di ITS dan di sertifikat gitu loh. Di ijazah nanti ada. Jadi tetap ada di ijazah disebutkan bahwa kamu pernah melakukan itu gitu. Jadi jangan khawatir. Boni ya? Iya, Pak. Boni. Ya, selamat siang Pak Warno dan Pak Tok dan serta dosen-dosen lainnya. Pak, saya tuh waktu awal semester lalu kan mengikuti program Bangkit dan kebetulan sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Warno kan waktu itu. Cuma waktu itu kan belum ada masalah learning agreement dan lain-lain ya. Nggak kayak sekarang sistemnya. Nah, ini untuk selanjutnya apa ada yang harus saya lakukan selain memberi sertifikat serta transkrip program Bangkit, Pak? Ya, kamu nanti submit di link itu, exchange itu. Nanti disampaikan informasinya yang dibutuhkan adalah program Bangkit itu kurikulumnya apa aja, kemudian berapa waktu lamanya, kemudian evaluasinya itu dapat apa, kemudian nanti yang bisa ditransfer adalah mata kuliah pilihan. Mungkin kalau Bangkit kan code ya, itu bisa mata kuliah pilihan artificial intelligence ya.
Itu kan ada mata kuliah itu di teknik mesin. Nanti kita akan keluarkan kalau memang kamu ngambil. Itu bisa. Kemudian itu dan yang lain nanti kamu bisa nyari pengayaan di departemen lain, Boni. Jadi dimanapun itu kalau kamu lihat nanti ada pemrograman gitu ya, misalnya di informatika, sistem informasi tentang data misalnya, artificial intelligence, bisa aja asal jumlahnya itu total itu 12 SKS, Boni. Jadi 3 SKS-nya dari informasi sistem. Nah, nanti itu kita harus kontak departemennya. Jadi kamu nanti pas perwalian saya enggak tahu di perwalian itu yang bisa diambil apa. Ini maksud saya bisa diambil. Jadi kamu pas perwalian itu pengayaan bisa dipilih-pilih kan itu. Nah, itu silakan pilih yang itu. Nah, setelah itu infokan ke kami, ya kan? Bahwa kamu ke dosen wali bisa copy ke saya langsung. Nah, nanti dari sana saya akan bikin semacam surat gitu ya bahwa mahasiswa kami namanya Boni dan siapa semua nanti kita kumpulkan. Nah, ngambil mata kuliah Bapak di informatika, judulnya ini, kodenya ini. Nanti waktu akhir semester depan itu kita bisa masukkan nilainya karena kita sudah menginfokan bahwa kamu ngambil pengayaan itu tapi nggak kuliah gitu loh. Jadi alih kredit gitu, jadi tidak tahu dan nanti akhirnya kita akan memberikan itu sistemnya agak-agak manual ya, tapi memang harus gitu. Kalau enggak nanti dosennya nggak mau masukin nilainya gitu kan. Nah ya karena yang bisa masukkan nilai itu, teman-teman juga harus memahami nih, yang bisa masukkan nilai itu dosen itu sendiri, bukan saya, bukan Pak Atok ya. Jangan salah, kita itu nggak bisa masukkan nilainya teman-teman. Kecuali mata kuliah saya sendiri tentunya, sama KP, sama TA yang di-assign ke saya. Tapi kalau mata kuliah yang lain itu tidak bisa, dosen wali juga tidak bisa. Jadi jangan pernah, Pak, bisa nggak nilai saya ini karena kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Atok bahwa nilai saya di-upgrade jadi B, yang sekarang adalah C. Tolong bisa diubah nggak? Nggak bisa kayak gitu. Jadi yang bisa ngubah itu ya dosen itu sendiri, termasuk nanti kamu ngambil pengayaan yang bisa masukkan nilainya itu adalah dosen di departemen itu. Itulah kompleksnya. Nah nanti Pak Atok ini kayaknya sedang berdiskusi dengan ITS, bagaimana caranya supaya kita aja yang bisa, tapi itu belum bisa Pak Atok ya, gitu ya. Karena kalau melibatkan dosen pengampu ruwet itu Pak Warno. Nah ya makanya saya sampaikan dulu Pak Atok ya, teman-teman, nggak bisa sekarang kita, ya intinya kita melibatkan dosen lain, nah itu complicatednya. Jadi mohon dipahami kalau kita lama misalnya, ya, karena melibatkan banyak stakeholder gitu ya, sehingga tidak bisa langsung, kalau andai kan saya bisa langsung klik gitu, saya sendiri ya lebih cepat mungkin. Tapi karena melibatkan stakeholder seperti itu, kita harus benar-benar aware bahwa ini butuh orang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu Boni, saya kira cukup ya. Ya baik Pak. Felix. Iya Pak, selamat siang Pak Atok dan Pak Warno dan Bapak Ibu dosen yang lain. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya terkait link yang Bapak berikan itu Pak. Di situ ada ketentuan, bukan ketentuan, maksudnya silabus dari perusahaan begitu ya Pak ya? Ya. Kebetulan begini Pak, jadi kan saya sempat seperti meet juga dengan perusahaannya kebetulan di Wilmar itu Pak. Jadi justru kalau dari perusahaannya menyampaikan bahwa mereka yang ibaratnya ingin silabus dari kita begitu Pak, baru mereka menyesuaikan di sana. Kira-kira itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya baik Felix. Memang most company itu tidak tahu insentif apa yang mereka terima. Itu semangat sekali mereka ya. Saya tidak tahu insentifnya apakah pajak atau yang lain, saya tidak tahu. Nah, tapi poinnya gini, tidak siap mereka sebenarnya. Saya lihat tidak siap. Jadi mereka tidak siap dan juga kurang siap gitu. Kalau teknik mesin itu harusnya dirancangkan seperti di oleochemical, di lever oleochemical itu sudah punya. Kalau teknik mesin itu nanti gini. Jadi kita tinggal cocokkan bahwa kita punya mata kuliah seperti ini. Jadi kan ini ya, tinggal kita rapikan dikit-dikit gitu. Kalau maintain itu Pak, materinya harus ada NDT-nya, harus gini. Pokoknya semua ini ada, nanti kita bisa konversi gitu. Bapak harus jamin ini ada, gitu. Kita ngomong gitu. Kalau enggak bisa kita konversi gitu ya. Nah, kalau enggak bisa, kasihan mahasiswanya gitu kan. Nah, jadi supaya kalian juga diperlakukan baik di sana gitu. Jadi kita punya nilai tawar, itu maksud saya. Dalam proses berdiskusi dengan perusahaan, kita juga harus menyampaikan apa yang kita harapkan gitu kan. Termasuk di Wilmar. Di Wilmar ini karena generalis kan, karena semua ditampung kan, mulai dari marketing apapun. Nah,
karena yang nggak siap ini Felix, kita akan sampaikan, kita kemarin kan saya sampaikan juga kamu kan, tolong kirim RPS-nya. Nah, dari RPS itu nanti kita berharap mereka merancangkan program magang sesuai dengan yang kita sampaikan. Jadi nanti Felix dirancangkan kan sama mereka. Ini jika saya nanti, kamu sudah sampaikan ya Felix ya kemarin ke mereka? Sudah Pak, untuk RPS sudah saya sampaikan dari juga. RPS itu kita nunggu feedbacknya mereka. Bisa nggak kira-kira membuat program seperti yang kita harapkan gitu ya. Di luar 6 tadi loh Felix, yang 6 kita oke lah. Kamu kan dapat banyak ya, dapat sana mungkin dapat pengenalan perusahaan, dapat kewirausahaan, dapat teknik presentasi, dapat business cycle management atau project management. Oke, yang 6 itu tempatnya. Tetapi yang kalau kita ngomongin tentang teknik perawatan misalnya, itu kan harus ada apa-apa yang didapat dari sana. Takutnya kamu nggak dapat, tak punya, kan sayang kamu nggak dapat mata kuliah itu gitu loh, yang sebenarnya kamu nanti butuh. Nah itu yang kita jaga. Nah supaya itu sama-sama ada kombinasi yang tepat antara kita dengan mereka. Nah kita kirim itu dulu yang mereka nggak siap, terus kita dapat feedback nanti program magang itu apa. Kita butuh iterasi ini Felix dan teman-teman yang lain. Nanti dari saya akan lihat review lagi, terus kita kirim lagi, kita sampaikan masukan saya. Begini. Nah setelah itu kita kirim lagi Felix ke mereka sampai kita ketemu titik temu bahwa programmu itu harus begitu gitu. Jadi memang ini sangat ini ya menyita waktu ya. Padahal bayaran kita dan Pak Ato nggak nambah ini Pak Ato. Jadi bercanda. Tapi memang, iya. Jadi saya nambahkan Pak Warno ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya kemarin itu ada berapa perusahaan yang menawarkan hal sama. Kita ini diundang cuma yang magang cuma 1-2 ya, bayangkan kita nggak bisa kerja yang lain gitu ya. Jadi memang idealnya begitu Felix. Jadi idealnya itu memang untuk bisa menampung 20 SKS itu memang dirancang di depan ya, RPS-nya perguruan tinggi seperti apa, jangan seperti apa, itu idealnya. Ya, kan, baiknya gitu. Perusahaan itu harusnya gitu. Tetapi itu gitu. Nanti bisa menangkap 20 SKS dan itu kita nggak apa-apa, itu memang bener bagus. Nah problemnya semua itu kan buru-buru semua, dikejar waktu semua. Lah ini yang terus kemudian juga infrastruktur untuk proses ya penilaian segala itu kan juga belum ada itu. Jadi sebenarnya ini masih ruwet, tapi ya coba kita jalan aja, kita berprinsip niat baik lah semuanya ya demi kebaikan gitu aja ini ya. Jadi memang kalau kita bicara standarnya agak susah ini ya MBKM ini ya. Dan makanya nanti sering-sering aja konsultasi ke kita, ke Pak Warno, saya atau tim akademis gitu ya, atau ke dosen wali nanti. Dan saya pun juga berpikir dosen wali pun juga nanti juga kebingungan gitu ya. Karena itu dia ya. Karena informasinya kan nggak sebanyak saya dengan Pak Warno yang intens menerima informasi dari ITS gitu loh. Ya, jadi itu yang saya khawatirkan di situ sebenarnya. Jadi dosen wali itu ujung tombak sebenarnya untuk jadi konsultannya mahasiswa untuk MBKM maupun yang biasa gitu ya. Ya. Baik, jadi di sini kita tetap membantu, tetapi Anda harus ingat bahwa infrastruktur ini memang belum siap 100%. Jadi ibarat garap proyek ini ya digarap ya dikerjaan gitu ya. Jadi paralel ya, pasti masih nabrak-nabrak sedikit-sedikit gitu ya. Itu kira-kira. Felix, pada intinya juga yang lain ya, yang sama kasusnya dengan Felix, intinya adalah kita sangat menjaga prinsip kehati-hatian bahwa teman-teman itu dapat sesuatu yang terbaik di sana. Karena tidak selalu seperti itu kan, kadang-kadang KP di sana kasih kerjaan-kerjaan yang irrelevan gitu, dan kita tidak mau seperti itu. Karena kalian kan sekolah di tempat kita dan kita berharap memang kualitinya ya sesuai dengan kualiti kita. Kalian kan tahu juga bahwa yang di sana itu kan juga dari universitas yang mungkin mohon maaf tidak level ITS juga kan, dari mana-mana yang kita nggak tahu. Nah kan berbeda kan proses ininya. Dan itu yang kita jaga kualitinya, sehingga kita upayakan selalu ada proses diskusi dengan supervisor yang di sana. Nah nanti kita buatkan apa aja yang harus dilakukan oleh Felix misalnya di sana supaya mata kuliah ini bisa diakui gitu Felix kira-kira. Dan itu kita lakukan sebelum minggu ketiga nanti insya Allah bisa kita lakukan. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Salahuddin. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Warno. Selamat siang Pak dosen-dosen yang lain Pak Ato. Sebenarnya ini Pak,
Yang pertanyaan pertama saya ini mengenai yang di kalender akademik yang magang bersertifikasi itu beda dengan yang kita bicarakan pada siang hari ini, Pak. Magang bersertifikasi dengan magang di kampus Merdeka programnya Mas Menteri ini tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, karena setahu saya magang industri di kampus Merdeka ini, program seperti ini itu untuk periode 2021 ini sudah kelewat gitu, Pak. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, lalu untuk utamanya saya yang angkatan 2018 kan insya Allah semester depan ini tahun terakhir kita kuliah, Pak, semester 7 dan 8. Nah, itu berarti kita bisa mendaftar mungkin di semester 7 nanti ketika ada pembukaan pendaftaran seperti ini, atau mungkin di semester 8. Dengan ketentuan yang Bapak jelaskan tadi, harus maksimal ketika mengikuti program seperti ini, maksimal mengambil kuliah 12 SKS, lalu tidak disarankan untuk cuti seperti itu. Jadi untuk pembukaan kampus Merdeka Magangnya ini di tahun 2022 nanti ini kira-kira kapan gitu, Pak? Apakah bertepatan dengan semester 7 kita atau nanti di semester 8? Ya, Salahuddin, memang ada dua model. Yang pertama itu yang sudah lama dilakukan oleh kita, yaitu magang BUMN bersertifikat itu. Kemudian yang kedua adalah MBKM yang jadi panitianya beda. Yang satunya adalah yang kamu maksud tadi adalah yang dari Kemendikbud. Nah, jadwalnya itu kita sama sekali tidak ikut ya, tetapi Kemendikbud punya website sendiri. Kayaknya ya setiap perusahaan itu punya deadline tersendiri. Mungkin nanti teman-teman yang lain yang ikut itu bisa share juga ya. Itu ada deadline tersendiri ngikuti jadwal akademiknya kampus gitu ya. Memang yang deadline kali ini itu memang untuk semester yang ke-7 ini. Seharusnya kamu kemarin kalau mau ikut ya yang ikut yang itu. Sedangkan yang BUMN itu ada jadwal juga ngikuti kalender akademik karena mereka kan sudah biasa gitu melakukan itu sebelumnya. Nah, kalau ingin ikut yang semester ke-8 Salahuddin kayaknya. Nanti akan ada pembukaan lagi. Tetapi kapan itu tergantung dari penyelenggaranya. Saya enggak tahu gitu. Enggak tahu kapan itu akan dilakukan. Apakah akan ada per semester? Kayaknya ya, karena ada tahap 1 dan tahap 2 biasanya. Itu ngikuti kalender akademiknya. Biasanya sebelum nanti semester genap, itu ada lagi rekrutmen lagi. Dan itu jadwalnya di mana? Itu di websitenya. Ada infonya sih dari ITS dan untuk yang yang BUMN sama yang MBKM. Ini saya sebut gitu aja supaya pendek ya. Yang BUMN itu yang kayak konsorsium dari human development-nya BUMN itu. Nah, itu yang bersertifikat. Itu yang sertifikat kan juga banyak ya. Semua ngomong sertifikat, tapi saya jelaskan aja sedikit. Sertifikat itu ada 2. Ada sertifikat kompetensi, yaitu yang dirilis oleh lembaga sertifikasi profesi, namanya LSP. Ini yang dikeluarkan oleh BUMN itu. Jadi BUMN itu kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi. Maknanya apa? LSP itu ada gambar Garudanya. Ya, sertifikatnya ada gambar Garudanya. Kalau itu ada gambar Garuda bisa diterima di seluruh Asia. Asia Tenggara bukan Asia ya. Asia belum. Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara. Misalnya kamu punya sertifikasi kompetensi operator PLTU misalnya. Ya kan itu yang dikeluarkan oleh Indonesia Power kalau nggak salah atau PJB. Nah, itu diakui oleh lembaga. Kenapa? Karena mereka meratifikasi itu. Meratifikasi itu maksudnya mengakui bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Indonesia dengan cap Garuda diakui kayak semacam sertifikat TOEFL lah, ya. TOEFL kan kalau kamu TOEFL sendiri di mana gitu kan nggak diakui sama ITS kan. Tetapi kalau kamu ikut TOEFL-nya dari EBT, TOEFL yang resmi atau IELTS dari ILF gitu ya, itu kan diakui sama ITS. Itu maksudnya. Jadi certified itu maksudnya gitu. Sedangkan yang dari Kemendikbud itu sertifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Jadi bukan sertifikasi profesi. Kalau itu sertifikat dikeluarkan oleh perusahaan itu, artinya sebenarnya ya, itu cuman ngasih tahu bahwa kamu pernah magang gitu aja. Tapi sertifikatnya nggak boleh, sebenarnya nggak berlaku untuk perusahaan lain atau di tempat lain gitu karena dikeluarkan sendiri oleh suatu perusahaan gitu. Itu bedanya.
Nah, nanti mungkin detail kita diskusi lah kapan-kapan masalah ini. Tapi insya Allah seperti itu. Nah, itu masalah sertifikasi. Dan itu bisa jadi SKPI sih, jadi sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Nah, untuk jadwal Salahuddin kita enggak tahu, tetapi kita dapat info aja. Jadi misalnya kita diminta bantuan untuk sharing ke teman-teman mahasiswa, ya kita share gitu. Tapi kapan dan kapan deadline-nya itu kita ngikuti dari prosesnya. Makanya tadi saya sampaikan di slide saya bahwa proses dan administrasi kita mengikuti penyelenggara magang tersebut gitu. Tetapi kita punya ininya, istilahnya biasanya ya, common practice-nya itu sebelum semester dimulai. Itu ada rekrutmen gitu, Salahuddin. Jadi kalau kamu mau ikut, silakan ada aja, kalau ada pembukaan silakan apply. Kalau sudah tidak ada semua berarti harus nunggu semester depan gitu. Oke, saya kira gitu. Bara sekarang. Bara. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, saya kan sedang menjalani program KMMI atau Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia dari Kampus Merdeka. Saya mengambil course Wireless Sensor Network dan IoT dari Teknik Komputer ITS. Apakah itu bisa dikonversi jadi SKS mata kuliah pengayaan ya, Pak? Ya. Terima kasih. Bisa, kamu harus nyari mata kuliah yang seperti itu. Paling enggak CPMK-nya hampir mirip ya. Itu di elektro atau di mana? Bisa. Waktu FRS kamu bisa ngeklik nyari ya. Nanti begitu udah, nanti infokan ke dosen wali karena kita perlu notified ke dosen tersebut sebagai ahli kredit. Tapi bisa. Terima kasih. Ya. Syarif, Muhammad Syarif, silakan. Ya Pak, selamat siang dan Bapak Ibu dosen. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, saya kan salah satu peserta PMMB batch 1 2021 di PT BPI Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan itu PMMB saya ini kan belum selesai. Insya Allah selesainya itu masih 15 Oktober ini Pak. Nah, untuk FLS besok itu bagaimana ya Pak untuk saya gitu Pak? Ya, kamu harusnya sama dengan penyelenggaraan yang akan diselenggarakan semester ini. Jadi kayaknya seperti itu. Jadi yang itu jadwalnya mulai bulan apa ya? Kok agak berbeda? Ini yang BUMN ya, FCHI itu ya? Iya Pak, yang FHCI Pak. Iya. Ya, kemarin itu agak telat Pak mulainya Pak, karena kondisi perusahaan yang kurang baik Pak kemarin Pak. Cuman mulainya itu mulai ini Pak, bulan April. Bulan April. Iya Pak. Bulan April. Oke, jadi nanti FRS ya kamu ngambil, kalau kamu mau ngambil itu sebagai MK, ngambil aja mata kuliah yang kita sediakan, magang gitu. Kalau mau dikonversi sebagai pilihan juga boleh, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi semua totalnya nggak boleh lebih dari 24 ya. Total SKS yang akan kamu ngambil, kamu ikut kuliah sama yang dari program magang ini. Baik Pak. Ya, silakan. Najia. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Jadi kan untuk bisa konversi SKS itu membutuhkan learning agreement kan Pak. Nah itu didapatkan dari mencocokkan silabus dengan RPS dari mata kuliah di mesin. Nah sementara FRS itu dimulai kan dari tanggal 24 nanti Pak. Nah kalau bagi peserta MBKM yang belum mendapatkan learning agreement, nanti untuk saat FRS itu dipilih mata kuliahnya bagaimana Pak? Memilih mata kuliahnya? Jadi kamu harus kirim segera RPS yang akan kamu pindah, kamu transfer. Misalnya dalam ini mungkin yang saya rekomendasikan kamu semester 7 itu kan ada mata kuliah teknik perawatan sama MO sama beberapa pilihan. Kamu kirim ke mereka. Ini yang akan kami transfer, mohon dibuatkan silabus atau program magang yang sesuai dengan mata kuliah ini gitu. Setelah itu kita tunggu, ini harus as soon as possible ya. Mungkin hari ini mau kirim, minggu depan kita harus dapat feedbacknya. Dan waktu FRS itu kan kalau magang kan bisa ambil magang aja kan. Nah MO sama perawatan tetap bisa kamu ambil kan. Nah nanti kan minggu keempat kalau ternyata tidak bisa, kamu del. Diganti dengan yang lain gitu ya. Kan minggu ketiga masih bisa diubah. Gitu. Jadi harus tetap dilakukan pengambilan sebagai ahli kredit tentunya ya. Ya baik Pak, terima kasih ya Pak.
Oke, baik. Ya, saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ini sudah ada ya? Ada apa enggak ada ya? Sebentar. Najwa sudah. Irfan. Halo Pak, selamat pagi. Selamat siang Pak. Makasih Pak atas waktunya. Jadi kebetulan saya ini semester 9 ya Pak. Jadi rencananya buat FRS depan tuh mau fokus TA, ngambil TA. Tapi kemarin juga sempat keterima di program magang Kampus Merdeka, tapi di bagian marketing apa di salah satu startup. Nah, tapi di kontrak itu tertulis sampai tanggal 31 Januari, Pak. Jadi kurang lebih mungkin nilainya baru keluar buat nanti, sementara FRC kan udah harus ini ya, Pak. Selesai itu. Itu bagaimana, Pak? Sementara insya Allah semester depan saya juga udah insya Allah lulus, Pak. Buat menilainya. Kalau kamu sudah tinggal TA dan proposal TA mestinya kan yang sebenarnya kan enggak masalah ya mau dikonversi apa tidak. Terus kamu mau mengkonversi gitu ya sekarang? Ya. Karena iya Pak buat naik. Nah, kalau kamu mau mengkonversi harus ambil mata kuliahnya tadi itu. Magang 1, magang 2 atau mata kuliah pilihan yang ingin kamu konversi. Kalau pilihan sepertinya tidak cocok karena marketing ya. Mungkin pengayaan yang bisa dikonversi. Itu yang bisa dilakukan semester ini waktu FRS minggu depan. Gitu. Kan berarti kamu di FRS nanti ada mata kuliah magang, alih kredit, magang 1, magang 2, terus mata kuliah pengayaan barangkali yang cocok dengan bidangmu itu, TI misalnya, terus kemudian proposal TA sama TA kan, itu di FRS ada itu, kayak gitu, kira-kira. Nah, iya Pak, tapi kontrak itu selesainya tanggal 31 Januari Pak, jadi kan buat maju nilai ke 1 Januari itu maksudnya kamu full time ya di ini sekarang ya? 31 Januari selesai kontrak magangnya, Pak? Ya, maksudnya kamu sekarang problemnya adalah kamu tidak bisa mengerjakan TA dan proposal gitu ya? Atau gimana? Pak, bukan Pak, problemnya di nilainya kan berarti nilai dari perusahaannya baru keluar ya akhir Januari. Sementara iya. Ya. Kamu maunya lulus September ini gitu maksudnya? Iya. Enggak Pak, baru ngambil semester sekarang ya kan, Pak. Kalau semester depan kan akhir kuliahnya kan kalau nggak salah bulan Maret kan wisudanya, berarti kan Januari itu masih bisa ya kan. Jadi kita tunggu sampai nilainya keluar itu. Nanti kita cek lagi ya tanggal berapa terakhir disubmit. Kalau Januari masih cukup kayaknya semester depan. Kan berakhirnya itu bulan Desember lah ya. Jadi sekitar segitu. Masih bisa kayaknya. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Ya, itu sih masalah timing aja. Jadi sebisa mungkin sih kamu akan bicara itu dengan yang magang sana. Kan gini, kalau kamu penilaian itu kan enggak semuanya harus selesai kan. Tetapi kompetensi magangnya yang akan kamu transfer itu sudah selesai gitu. Contohnya kemarin ada yang magang misalnya tentang mata kuliah pilihan tertentu misalnya, ya kan? Itu dilakukan pada bulan pertama. Jadi 1 bulan sudah dapat 1 mata kuliah sebenarnya. Ya kan? Jadi enggak kayak nunggu selesai semua gitu enggak. Nanti usahakan aja dengan perusahaan seperti itu. Ya, gimana? Baik Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Nanti ini ada rekamannya mungkin bisa kita note sebagai catatan pertanyaan dan jawaban gitu ya. Question and answer gitu ya. Oke. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri? Mungkin 1 atau 2. Nah, sudah, dan tidak ada. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Jadi kalau begitu ini presentasinya sudah saya sampaikan di chat, bisa di-download yang presentasi hari ini, termasuk link-link yang ada di situ. Kalau nanti misalnya butuh nanya tentang link tadi itu, kalau misalnya itu bisa tanya Mbak Nina, di sini ada Mbak Nina. Kemudian bukunya bisa di-download gitu. Nanti kalau ada versi baru kita akan notified ke teman-teman bahwa ada versi yang kedua, tapi sementara yang kita pakai adalah versi pertama. Versi ini gitu maksudnya. Nah, kemudian ini kan angkatan yang 2018 2000 setelahnya ya.
Maksudnya lebih senior dari 2018. Besok itu ada yang untuk yang teman-teman yang angkatan 2019 sama 2020 yang dimana mungkin tidak terlalu banyak dengan magang ya, lebih ke MBKM yang lain yang mungkin tidak terlalu urgent gitu, maksudnya tidak terlalu mepet seperti teman-teman sekarang. Jadi besok ada lagi, tetapi dengan nanti Pak Agus Sigit yang akan menyampaikannya. Baik, Pak Ato. Di sini saya lihat Pak Koirul, ada Bu Vika. Monggo kalau misalnya ada menambahkan sesuatu. Cukup Pak Warno kalau saya kayaknya. Cukup ya, jelas ya. Ya jelas. Jelas Oke, bingung. Baik.